Ulun asli dari Madura, Pamekasan, Bangkalan, dan besar ulun begana di Bondowoso, tempatnya kelahiran Habib Umar bin Hafiz. Sidin asli dari Bondowoso, masih dan sanak dari Habib Al-Haddar, dan sanak masih dari Habib Muhdor, Habib Ahmad, dan sanak masih Habib Ibarakan Lutfi Yahya Pekalongan, dan sanak masih Ibarakan dari Muhsin Alil Al-Hidwan Sumeneb. Dan Allah bersabda, faula innahu tola alihina ayata lil al-Qur'anur karimuhu fabasiril ladzi azwa. Enggak, diangkat anak itu sama siapa? Sama Habib Salim. Habib Salim. Sedangkan antum siapa? Ya, Antum siapa? saya Ahmad nama saya. Enggak, asli Habaib antum bukan? Apa? Antum Habaib bukan? Anak diangkat anak. Enggak diangkat anak. Iya. Ya. Sekarang antum ahwal. Iya. Ya. Iya. Ahwal kan? Iya. Enggak sebenarnya? Iya. Awal benar? Iya. Benar. Ngaku dari tadi. Kamu Ahwal. benar, awal, benar. Ahwal mana? Ngapa kamu ngaku Habaib? Karena anak diangkat. Nanti dulu. Buka, soban muka. Jangan malu-malu Habaib. Di sini banyak Habaib. Kalau diangkat sama Habaib, buatnya antum itu bukan Habaib. Ngerti? Kemarin Kamu juga? pinjahnya ini pinjahnya kemarin. Mana pinjah? Kemarin. Lu benar. Pinjahnya. Bisa. Kemarin pinjah. Salah satu dari isu yang selalu diangkat oleh orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu adalah persekusi seperti ini mungkin ya. Jadi ada orang didatangi oleh Habib lalu ditolak nasabnya. Tetapi kalau kejadian yang jenis ini, saya kira kita sepakat kalau dua orang ya, ini dua orang atau tiga orang. Jadi yang ceramah sama yang satunya itu lain ya. Ini mah jelas tukang tipu. Kenapa tukang tipu? Karena mereka mengaku sebagai marga Ba'alawi, mengaku keturunannya Habib Umar, mengaku masih keluarga sama Habib Lutfi bin Yahya, Habib Muhsin. Hebat sekali dia itu. Artinya dia sendiri tahu kalau itu bohong. Jadi udah jelas bohong gitu loh. Sama dengan laki-laki ngaku perempuan terus kepergok gitu. Kalau begitu ya memang jelas salah gitu ya. Beda dengan misalnya ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi lah, dia punya silsilah nasab atau apa. Kalau bisa bertanggung jawab, dia merasa punya bukti, nggak akan diperlakukan seperti ini. Ini mah jelas-jelas kriminal, jelas-jelas nipu gitu. Mana ceramahnya begitu lagi, Allah bersabda, terus isinya apa itu? Ya memang tidak boleh dibiarkan ya. Jadi ini udah jelas-jelas ya. Bukan orang itu nasabnya tidak diterima oleh Ba'alawi, bukan, memang orang itu tukang tipu. Nggak mungkin ada orang punya nasab begitu. Apalagi yang kedua itu, sudah tahu anak angkat kok ngaku Habib. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan dulu bicara ngaku cucu nabinya lah, ngaku Habib aja. Seperti yang kemarin di media itu yang pemalsuan sertifikat Habib dari situs-situs palsu itu kan karena menyebarkan kebohongan. Jadi kebohongan yang sudah disepakati semua orang. Anak angkat itu ya tidak bisa bernasab. Itu tradisinya orang Yahudi. Anak angkat dianggap anak nasab. Tabana bahasanya ya. Makanya dulu Rasulullah SAW itu saking ekstrimnya, oleh Allah itu sampai diperintahkan untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Tujuannya apa? Untuk mempertegas bahwa anak angkat itu tidak pernah punya hubungan darah sedekat apapun gitu loh. Karena tidak punya hubungan darah, maka mantan istri dari anak angkat, artinya mantan menantu angkat, itu sama mertua angkatnya itu nggak punya hubungan darah, nggak punya hubungan mahram sama sekali. Sehingga boleh menikah gitu. Beda kalau misalnya menantu kandung, mantan istri anak kandung kita, walaupun sudah cerai dengan anak kita, tidak boleh itu menikah dengan kita karena tetap sama kita, statusnya nggak berubah, wudhu tetap tidak batal, tetap menjadi mahram sudah ya.
Artinya apa? Sebetulnya bukan masalah mengaku cucu nabinya kalau seperti ini, tapi bohongnya itu kelihatan sekali. Beda misalnya ada Sayyid atau Syarif atau apa, dia merasa punya silsilah, dia merasa punya catatan, tapi didatangkan ke para Habib atau Robito oleh Robito tidak di ACC atau apa, itu nggak mesti dipersekusi, nggak mesti dianggap palsu, nggak, silakan. Tapi kalau sudah seperti ini ya udah nyata-nyata bohong gitu loh. Udah tahu anak angkat, apalagi yang satu-satunya itu selain bohong juga nggak terlalu waras kayaknya ya. Dari Madura, Pamekasan, Bangkalan, terus masih sanak family dengan Habib ini, Habib itu, gitu ya. Jadi kalau udah seperti itu kan udah jelas gitu, udah jelas-jelas nipu lah gitu ya. Memang harus dikasih pelajaran, walaupun saya tidak sepakat kalau dengan cara seperti itu. Mestinya dibawa ke kantor polisi atau apa, atau mungkin ya namanya orang menghakimi kadang-kadang ini kan namanya hakim sendiri. Kalau dianggap tukang bohong, tukang tipu ditempeleng begitu ya keliru lah. Tidak boleh kita main hakim sendiri seperti itu, tidak boleh. Tetapi saya kira jelas perbedaannya ya. Ya kalau kita punya keluarga terus orang bukan siapa-siapa ngaku-ngaku dari keluarga kita, ya mesti kita nggak terima kan. Kamu ini bohong berarti. Apalagi misalnya itu dimanfaatkan untuk biar dia dapat panggung, karena mungkin nama Habib itu laku sehingga dia ngaku sebagai Habib. Padahal dia tahu kalau anak kandung, kalau anak angkat bukan anak kandung. Gimana ceritanya anak angkat bisa ngaku bernasab ke bapaknya? Ya harus dikasih pelajaran yang begitu. Ya walaupun pelajarannya jangan begitu, pelajaran apa kek? Pelajaran biografi kek? Biologi kayak nggak mesti pelajaran silat begitu ya. Itu dikasih pelajaran ilmu bela diri, itu ditembeleng ya. Jadi begitu ya. Ya mungkin ada yang lain kasusnya tidak seperti ini, cuman saya soroti kalau seperti ini keadaannya ya sudah benar, tidak boleh dibiarkan ada orang mengaku-ngaku nasab kepada yang bukan nasabnya. Udah nyata-nyata bukan Ba'alawi, hanya diangkat anak kok ngaku-ngaku sebagai Habib. Dimana kalian kan udah sepakat kalau Habib itu Ba'alawi tuh. Ya ini mungkin dulu belum dengar bukunya Kiai Mat. Kalau sudah baca bukunya Kiai Mat mungkin nyesal orang ini ya. Ya begitu. Jadi orang itu tampillah dengan ilmu. Nggak perlu dibungkus-bungkus dengan sorban lah, dengan ngaku terah ini terah itu, nggak perlu. Nggak akan laku juga kalau nggak ada ilmunya siapapun. Mau Habib mau siapa. Kalau tidak ada ilmunya itu nggak bisa laku. Orang itu tergantung levelnya tetap. Kalau nggak punya prestasi, nggak punya kompetensi, jangan muluk-muluk. Nggak usah sok-sok pengen menjadi pendakwa, pengen menjadi orang yang dikenal banyak orang, nggak ada modalnya. Artinya kalau punya 2.000, nggak usah lah mimpi beli rokok 1 bungkus. Sebatang penting bisa ngebul gitu, 2.000 duitnya. Gitu ya. Allahumma hadina hadasabil